Yang terhormat Bapak Irawan Wibisono MIKOM selaku dosen KPI sekaligus Ketua Panitia Pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Rencana Prodi KPI Uinsan Kalijaga, Ibu Nitra Gali Imansari MSol selaku dosen dan juga sekaligus moderator materi keempat dalam pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI Uinsan Kalijaga hari kedua. Kak Dewi Sinta, Kak Muhammad Rizky Yusrial, dan Kak Hana Santika A selaku pengurus LPM Retor sekaligus moderator materi 1, moderator materi 2, dan moderator materi 3 dalam pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga hari kedua. Kedua narasumber keren kita pada hari kedua ini yaitu Mas Iwan Prasetyo selaku pengajar Solo Post Institute dan Mas Syaiful Arifin selaku pengajar Solo Post Institute. Dan tentunya hadirin sekaligus teman-teman peserta yang sama bersemangatnya pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bertatap muka dalam pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga hari kedua ini. Tak lupa pula salawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup saat ini. Hadirin seluruh mahasiswa peserta pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI UI Sunan Kalijaga hari kedua yang sangat bersemangatnya ini, izinkanlah saya Nur Fadila Andini selaku Master of Ceremony untuk memandu rangkaian acara hingga selesai nanti. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara dalam pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI UI Sunan Kalijaga hari kedua pada Kamis 15 Juli 2021. Acara pertama yaitu pembukaan, selanjutnya pembawaan materi pertama yaitu keselamatan jurnalis, pembawaan materi kedua yaitu etika reportase bencana dan kebencanaan, istirahat, pembawaan materi ketiga yaitu sudut pandang, pembawaan materi keempat, praktik, dan penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memulai pelatihan Jurnalisme Data dan Jurnalisme Bencana Prodi KPI UIN Sunan Kalijaga hari kedua ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke dalam acara inti, pantun dulu. Pagi-pagi makan nasi kucing, minum susu ditemani bapakku. Cuma mau bilang good morning untuk kalian yang menemani pagiku. Oke, nah selanjutnya nih pasti udah gak sabar nih untuk masuk ke dalam materi pertama. Tapi seperti biasanya sebelum masuk ke dalam materi kita harus tahu dulu dong moderator yang akan memandu pada materi pertama ini. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Moderator pada materi pertama hari kedua ini ada Kak Dewi Sinta selaku mahasiswi KPI yang juga berpengalaman di beberapa organisasi yaitu pemimpin umum LPM Retor UIN Sunan Kalijaga, Divisi Menkominfo Insan DTC DI Yogyakarta, pembuat desain, pamflet, dan ilustrasi kebutuhan organisasi. Wah, keren banget ya moderator kita pada pagi hari ini ya. Nah oke, baiklah marilah kita masuk ke dalam acara inti yaitu materi pertama yang akan diisi oleh Mas Iwan Prasetyo selaku pengajar Solo Post Institute yang akan dipandu oleh Kak Dewi Sinta selaku moderator yang sudah sangat bersemangatnya pada pagi hari ini. Baiklah, kepada Kak Dewi Sinta selaku moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Dekanat Fakultas yang mewakili, yang saya hormati Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Nanang Mizwar, yang saya hormati panitia yang sudah bekerja keras dalam pelatihan jurnalistik ini, dan tak lupa teman-teman peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa membersamai narasumber yang luar biasa keren-keren dalam pelatihan jurnalistik ini ya. Meskipun kita terbatas dalam ruang, semoga tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar dan berproses. Nah, setelah kemarin kita telah mempelajari terkait jurnalisme data, hari ini kita akan menggali lebih dalam terkait jurnalisme bencana. Kita tahu ya riwayat negara kita, negara yang rentan bencana, dan jurnalis selalu mengambil posisi terdepan ketika bencana-bencana itu terjadi. Maka pada sesi pertama hari ini kita akan menggali lebih dalam informasi terkait keselamatan jurnalis. Tentu tidak ada berita seharga nyawa. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Pak Mas aja ya, Mas Ikhwan Prasetyo, apakah sudah bergabung? Ya, selamat pagi Mbak Dewi. Mas Ikhwan Prasetyo ini akan memberi pencerahan kepada kita di pagi ini terkait keselamatan jurnalis, tentang apa-apa saja yang harus diperhatikan ketika hendak meliput bencana. Sebelum itu, izinkan saya membaca sedikit CV dari Mas Ikhwan Prasetyo. Oke. Nama Ikhwan Prasetyo, lahir di Sleman pada tahun 1976. Riwayat pekerjaan dari tahun 2002 sampai sekarang menjadi jurnalis di Harian Umum Solo Pos, juga menjadi pengajar di Solo Pos Institute. Banyak sekali ya pelatihan dan workshop yang pernah diikuti sama narasumber kita ini. Beliau juga sering mengisi atau menjadi narasumber di berbagai kegiatan, seperti fasilitator di kelas-kelas penulisan yang diselenggarakan oleh Solo Pos Institute, pengajar mata kuliah jurnalisme di IAIN Surakarta, ini sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, juga sebagai fasilitator pelatihan jurnalisme perspektif hak asasi manusia. Serta, banyak sekali juga sertifikat yang sudah didapat ya tentunya. Nah, mungkin itu CV singkat dari narasumber kita. Sebelum kita memasuki materi, saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Sorry mikrofonnya ya, orang Sunda nggak bisa ngomong F ya. Untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung, dan jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan karena nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, kepada Mas Ikhwan Prasetyo saya persilahkan. Saya share screen ya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Senang sekali bisa ketemu walaupun tidak bisa bertatap muka ya. Beberapa waktu lalu ketika saya diberitahu oleh Mas Salahuddin, manajer Solo Pos Institute untuk hadir di acara ini, saya senang sekali karena rencananya mau pertemuan luring kan itu. Saya sudah sangat rindu bertemu luring dalam kelas dengan teman-teman mahasiswa itu. Sudah tahun lebih di UIN Raden Mas Said Surakarta, dulu IAIN Surakarta. Sampai hari ini saya juga nggak bisa ketemu dengan para mahasiswa, hanya bisa bertemu online, dan rasanya sudah sangat sudah sangat kehilangan kehidupan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kondisi yang kembali gawat gitu ya, jadi kita hanya bisa ketemu secara luring. Semoga ini nanti bermanfaat. Jadi tadi kalau Mbak Dewi mengatakan saya ingin memberikan materi gitu, tidak ya, saya tidak akan memberikan materi, kita akan berbagi cerita saja. Jadi saya bukan sebagai dosen, kalau saya sebagai dosen nanti repot. Saya lebih suka untuk menjadi teman bercerita saja. Mungkin saya punya pengalaman, punya cerita-cerita yang belum pernah teman-teman alami, belum pernah teman ketahui gitu. Jadi nanti kita berbagi cerita.
Sebenarnya kalau kita berbagi cerita tentang bencana itu kan sebenarnya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya bicara tentang jurnalisme, saya pikir itu yang Anda pelajari sehari-hari. Gitu. Ini rata-rata semester berapa Mbak Dewi? Beragam, Semester Pak. berapa rata-rata? Beragam, Mas. Ada ya rata-rata semester semester berapa aja? Semester 2? 2 menuju 3. Ya, 2 menuju 3. 2 menuju 3. Berarti sebenarnya sudah dapat kuliah dasar-dasar jurnalisme belum? Harusnya Tentang sudah. apa itu jurnalistik, tentang apa itu berita itu sudah dapat ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Jadi nanti saya akan berasumsi Anda sudah tahu apa itu wartawan, apa itu jurnalis, apa itu pers, apa itu media massa gitu ya. Kemudian apa itu, mengapa harus ada berita, mengapa berita itu penting, itu saya nggak akan bicara itu. Jadi nanti saya akan lebih banyak bercerita. Ya mungkin cerita saya sebenarnya sudah Anda ketahui, Anda alami. Gitu. Jadi semoga nanti kita mendapatkan perspektif yang baru gitu ya. Sebelum saya mengawali, saya ingin partisipasi dari teman-teman semua. Nanti silakan tulis di kolom chat ruang ini ya. Kalau saya menyebut kata bencana, maka yang muncul di benak Anda itu apa? Silakan ditulis di kolom chat. Kalimat pendek saja atau beberapa kata saja. Bencana, maka yang muncul di benak Anda apa? Silakan ditulis. Oke, sudah ada banyak Ini yang ada menuliskan ya. Muhammad Lutfi. Bencana adalah lagu Ebit GAD. Ada orangnya nih, Muhammad Lutfi. Apa nih? Kenapa yang muncul adalah Ebit GAD? Silakan buka mic-nya, boleh ya Mbak Dewi? Saya minta Boleh, dia untuk boleh. bicara. Ya Kenapa berita-berita Ebit GAD? Lagu Ebit GAD. Ya kenapa? Kenapa yang muncul itu? Tip di kepala ya, kalau tiap ada bencana tuh langsung keputar lagunya Ebit, Pak. Itu di berita-berita, di infotainment tuh selalu kayak gitu. Gitu ya. Kelihatan generasi tua. Betul. Kelihatan kalau angkatan lebih senior dari saya ini. Ini lagi wawancara dengan Deddy Corbuzier ya? Wah, Oh iya, Pak. Klarifikasi. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Ini ada lagi yang tsunami tadi siapa? Tsunami. Aulia Rahmah. Kenapa yang muncul tsunami? Aulia, ada orangnya? Iya, Pak. Ya, kenapa yang muncul tsunami? Karena terlintas di benak saya demikian, Pak. Kenapa bisa terlintas tsunami di benakmu? Ya, karena Boleh tahu saya. Karena nginget-nginget itu bencana-bencana yang terdahulu, Pak. Seperti tsunami, gempa bumi dan lainnya. Aulia dari mana asalnya? Dari Bangka Belitung. Bangka Belitung. Oh iya Bangka Belitung. Saya kira dari Aceh. Kalau dari Aceh pasti lagi bisa menarik. Ya terima kasih Aulia. Satu lagi deh. Ini si yang terakhir keadaan darurat Sarbella Ananda Putri. Kenapa yang muncul di benakmu adalah keadaan darurat? Iya Pak, karena kan bencana itu termasuk ke dalam keadaan darurat di mana adanya bahaya, habis itu orang-orang harus segera lakukan pengungsian seperti itu. Bencana alam itu termasuk ke dalam keadaan darurat seperti itu, Pak. Pernah mengalami keadaan darurat seperti yang terlintas di benakmu itu? Pernah, Pak. Apa itu? Gempa bumi. Kapan? Dulu waktu tahun 2012, Bapak. Ya, di mana? Anda di mana? Aslinya dari mana? Dari Aceh, Bapak. Aceh. Oh, Aceh. Ketika tsunami mengalami belum? Kebetulan nggak di Aceh waktu itu dan masih kecil.
Umur masih berapa ketika tsunami? Ketika tsunami-nya tsunami terjadi umur berapa? Tsunami tsunami Aceh waktu itu kejadiannya tahun 2004 dan waktu itu dia masih 2 tahun. 2 tahun. Dan Oh, di tempat kejadiannya gitu. di mana saat itu? Bersama keluarga di mana? Waktu itu masih di Jawa Barat, Bapak. Oh, Jawa Barat. Ya, ya, jauh sekali. Ya, ya, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Menarik ini ceritanya. Ya, itu kira-kira saya kira semua orang akan punya perspektif yang sama. Artinya perspektif-perspektif yang muncul dari teman-teman tadi, yaitu yang akan muncul di benak kita ketika mendengar atau membaca kata bencana gitu ya. Kalau saya diminta mengemukakan kesan atau apa yang terlintas di benak saya ketika mendengar atau membaca kata bencana, maka yang paling teringat di benak saya ya Gunung Merapi. Kenapa begitu? Karena saya asli dari Gunung Merapi. Rumah bapak ibu saya di Cangkeringan sana. Kalau pulang ya ke Cangkeringan sana. Rumah ibu saya, bapak saya itu masuk wilayah KRB 3, kawasan rawan bencana 3. Jadi di lingkaran luar ya, lingkaran luar. Ya lingkaran luar itu KRB 3 atau KRB 1? 3 kayaknya ya. Pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010 itu warga di dusun saya yang sekarang sangat terkenal itu, dusun desa wisata Penting Sari itu semuanya mengungsi, 1 bulan lebih itu mengungsi. Jadi tidak pulang ke rumah. Dan ketika erupsi Gunung Merapi tahun 2010, 2 hari sebelumnya saya masih berada di sana. Sampai 2 malam terakhir. Jadi 2 malam terakhir sebelum Gunung Merapi itu meletus, saya masih berada di sana. Jadi saya merasakan suasana ketika di dusun saya itu tinggal 7 orang. Yang lainnya sudah mengungsi semua. 7 orang itu termasuk saya dan bapak saya saat malam itu. Jadi kami masih orang-orang terakhir yang berada di sana. Nah, nanti mungkin akan ada yang bisa saya ceritakan untuk tema ini gitu. Ya, terima kasih teman-teman tadi atensi dan apresiasinya. Jadi saya ingin mengawali ini, Mbak Dewi bisa dibuka presentasi saya yang jurnalisme kebencanaan yang pertama untuk memandu diskusi kita. Halo, Mbak Dewi? Ya, saya tidak bisa share screen dari sini karena saya pakai HP. Nah, di presentasi saya di halaman yang ketiga itu ada link atau pranala. Mbak Dewi bisa bantu saya nggak? Ya, itu pranala itu bisa di-copy ke kolom chat. Silakan teman-teman membuka pranala itu di gawe masing-masing atau di laptop masing-masing yang terhubung dengan internet tentu saja. Di-copy ke chat, nanti pasti bisa dibuka langsung di chat. Ini cerita tentang seorang jurnalis di Aceh ketika terjadi tsunami yang tadi diceritakan oleh salah seorang teman kita tadi, yang disinggung oleh salah seorang teman kita tadi. Nah, ini silakan dibuka, silakan Anda baca selama beberapa detik, selama beberapa menit. Silakan dicermati cerita itu cerita sangat singkat tentang Bedu Saini, seorang wartawan Serambi Aceh yang menjadi salah seorang saksi tsunami di Aceh tahun 2004. Bisa dibuka? Sudah ada yang membuka? Sudah ada yang bisa membuka? Sudah, Pak. Dan membacanya? Bisa. Ya, silakan dibaca selama beberapa saat. Udah enggak lagi.
Masih ada, cuman ada yang sudah selesai membaca? Aku belum dapat loh, Kak. Saya minta volunteer, minta sukarelawan untuk bercerita tentang apa yang terlintas di benak Anda ketika membaca cerita tentang bedu ini, tentang bedu saya ini. Silakan, volunteer. Siapa yang bersedia? Silakan. Siapa? Saya minta aja ya. Merlina Isti, ada orangnya? Merlina Isti, K. Halo? Merlina? Mungkin aku aja Pak yang membaca. Hah? Siapa? Aku aja Mas yang baca. Siapa? Dewi. Nur Fadilah. Oh, Nur Fadilah. Ya, bukan membaca ya, Nur. Tapi ini, Anda tadi sudah membaca, saya ingin Iya. Apa yang terlintas di pikiran Anda setelah membaca cerita tentang bedu ini. Ya, silakan. Oh ya. Jadi apa yang di dalam berita ini tuh berita atau artikel ya, yang ceritanya ini menceritakan berita tentang seorang jurnalis di Banda Aceh yang akrab dipanggil Bang Bedu. Nah, pada saat itu pada tahun 2004 nih Bang Bedu ini merasakan gempa yang 9,3 skala Richter itu. Nah, dan akhirnya pas usai gempa itu Bedu dan keluarganya ini Bedu doang, Bang Bedu ini pergi ke kota kan. Jiwa jurnalismenya ini terpancing gitu, ingin meliput. Jadi pada akhirnya dilihat orang-orang. Pas dia mau meliput, orang-orang ini pada lari gitu ke arah dia, kayak air gitu kan, air. Ternyata ini udah tsunami kan, akhirnya Bang Bedu ini naik ke jembatan gitu buat motret, buat meliput orang-orang yang ada yang udah hanyut terbawa air, ada yang udah berteriak air laut naik dan Bang Bedu ini nggak bisa pulang gitu meskipun ingat keluarganya gimana gitu, soalnya kan dia posisinya di pusat kota kan, ingin meliput sambil bawa kamera, bawa sepeda motor. Akhirnya Bang Bedu ini setelah selesai meliput menjalankan tugasnya sebagai seorang jurnalis, sudah dapat liputan, akhirnya pulang lah pas airnya udah surut, dan ternyata alhamdulillah ya keluarganya masih bisa selamat gitu, masih bisa terevakuasi. Itu sih yang aku baca. Ya, jadi ada setidaknya ada tiga hal yang bisa menjadi bahan renungan kita untuk membahas tema jurnalisme kebencanaan ini. Yang pertama, Bedu Saini ini seorang jurnalis. Dia seorang fotografer di Harian Serambi Indonesia saat itu. Jadi ketika dia merasakan guncangan gempa 9,3 skala Richter ini, guncangan gempa yang sangat keras ini. Jogja aja dulu kayaknya nggak sampai 9,3 skala Richter yang Bantul itu. Coba nanti Anda cek ya di berita-berita yang Jogja itu, atau malah lebih ya, kayaknya nggak sampai deh. Jadi begitu dia merasakan guncangan gempa itu, maka naluri jurnalismenya langsung hidup gitu ya, langsung terpanggil. Betul tadi dikatakan dia langsung terpancing gitu, dia langsung terpanggil gitu. Ini kalau saya memposisikan diri sebagai dia gitu, saya akan merasakan begini, begitu ada guncangan gempa 9,3 skala Richter, yang otomatis itu di sekitar kita akan langsung kelihatan ya. Tadi yang ada yang menyebut kondisi darurat tadi ya. Jadi bisa jadi tumpukan buku menjadi berserakan gitu ya. Gelas di meja terlempar kemudian pecah dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan mungkin sebagian rumah ambruk atau rusak gitu ya.
Nah, saat seperti itu dia sebagai seorang jurnalis tentu saja terpanggil. Wah, ini ada berita besar ini gitu. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah dia meninggalkan keluarganya. Kemudian dia menuju ke kawasan yang dia perkirakan menjadi area gempa dengan dampak yang lebih besar gitu. Tujuannya apa? Ya cari foto, karena dia fotografer kan. Dia langsung berangkat gitu, meninggalkan rumah, membawa peralatannya, naik motor gitu. Nah, di perjalanan dia menyaksikan banyak orang berlarian. Dan di perjalanan itu dia juga menyaksikan banyak rumah yang rusak. Banyak orang yang sakit, berlarian, ketakutan gitu. Dan naluri jurnalisme dia bekerja saat itu. Dia langsung mengambil foto, mendapatkan banyak foto yang dramatis gitu. Nah, pada saat itu dia juga ingat, pasti keluarganya juga dalam posisi yang sama. Cuma dia saat itu karena disetir oleh naluri jurnalismenya yang ya para jurnalis biasanya seperti itu. Seorang jurnalis yang berdedikasi tinggi, seorang jurnalis yang memang sangat mencintai profesinya akan seperti itu. Itu sesuatu yang jamak di kalangan jurnalis. Nah, tapi di ya serangkaian dengan cerita ini ada satu cerita yang nanti akan bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Jadi setelah dia mengetahui posisi dan kondisi yang seperti itu, yang diakibatkan oleh gempa 9,3 skala Richter itu dengan kerusakan yang masif gitu, dan dia juga melihat banyak orang yang ketakutan gitu ya. Apalagi setelah dia melihat ada air tsunami yang masuk ke daratan gitu, air dari laut yang masuk ke daratan gitu. Jadi semakin naluri jurnalistiknya juga semakin membara gitu ya, semakin menyala-nyala dan dia menjalankan tugasnya. Tapi pada saat itu juga dia ingat keluarganya. Nah, setelah surut gitu ya, air tsunami surut, dia kemudian pulang ke rumah. Nah, ternyata dia di sana menemukan rumahnya sudah tidak ada lagi. Tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Nah, ini di sini diilustrasikan begini. Tiba di rumah, Bedu terpana. Wajahnya pucat pasi. Dia menyaksikan kehancuran total Lambaroskep. Ini tempat tinggal dia. Tak terkecuali rumahnya. Pilunya lagi, ia tak menemukan keluarga yang ia cintai. Nah, namun pria itu tak berhenti mencari. Ia yakin istri dan anaknya selamat dari gelombang tsunami. Iya, istri dan seorang anaknya memang selamat. Dia naik di lantai 2 sebuah bangunan gitu. Tapi anaknya yang lain dan ibu kandungnya serta bayinya tidak selamat. Tidak selamat. Nah, itu cerita detail itu ada di buku ini. Ada di bukunya Ahmad Arif. Ini jurnalis Kompas yang menulis buku dengan judul Jurnalisme Bencana dan Bencana Jurnalisme. Di sini ada cerita lebih detail lagi tentang si Bedu Saini ini. Dan di berita ini diceritakan dia juga menerbitkan satu buku. Nah, saya kemarin mencari bukunya ini di perpustakaan, saya belum ketemu. Nggak tahu nyelip di mana gitu ya. Tapi saya yakin saya punya dan saya pernah membacanya. Nah, di sini ada dilema yang bisa kita diskusikan. Apakah kalau Bedu Saini saat terjadi gempa itu dia tidak meninggalkan rumah dan memilih menyelamatkan keluarganya, kemungkinan 2 orang anaknya dan ibunya akan selamat. Nah, ini pertanyaan yang wajar muncul ketika kita membaca cerita Bedu Saini. Apakah ketika dia memutuskan untuk keluar dari rumah, kemudian pergi ke arah yang dia yakini bencananya lebih besar, jadi katakanlah dia menyongsong bencana gitu ya, apakah itu sebuah pilihan yang benar atau pilihan yang salah? Nah, ini pertanyaan seperti ini menjadi pertanyaan yang jamak ketika kita mengkaji sebuah peristiwa. Dan kebetulan peristiwa ini adalah peristiwa tentang seorang jurnalis yang berada di tanah bencana, dia menjadi korban bencana, tapi dia juga seorang jurnalis. Nah, ini menarik kalau kita diskusikan. Nah, sementara ini Anda konstruksikan dulu di dalam benak Anda gitu ya. Kira-kira Anda punya pertanyaan yang sama dengan saya atau tidak? Nah, sampai di sini saya ingin Anda membaca cerita yang berikutnya.
Mbak Dewi bisa di ini yang berikutnya ya. Tadi ya ini kan yang Bisa, Pak. Nah, bisa. di bawahnya itu masih ada Pranala lagi dari viva.co.id. Cerita tentang Mbak Marijan dan Wawan. Silakan di copy juga di kolom chat. Silakan teman-teman membuka. Ini yang ini lebih panjang. Ceritanya lebih panjang. Silakan dibuka dan silakan dibaca selama beberapa saat. Bisa ya? Bisa dibuka. Silakan di copy di kolom chat, kemudian Anda buka. Anda baca. Belum ya? Belum muncul di kolom chat. Ya, ini sudah viva.co.id. Silakan dibuka di KW masing-masing. Silakan dibaca beberapa jenak. Silakan dibaca, diresapi, dan dimaknai. Ya, ada yang sudah selesai membaca? Ada yang sudah bisa menangkap ceritanya dan bisa menceritakan ulang di sini dengan perspektifnya sendiri? Saya minta satu sukarelawan. Laki-laki deh. Tadi udah perempuan. M. Hasbi Kamil. Ini laki-laki kan? M. Hasbi Kamil. Mas Hasbi, bisa buka mic-nya? Bisa ceritakan kepada saya apa yang Anda tangkap dari teks itu? Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya baru aja baca, belum selesai. Mungkin oh iya, sebentar kalau itu lagi dibaca Pak. dulu. Oh, iya. Dibaca dulu, baca dulu. Mungkin yang lain masih membaca, Pak. Atau dia sudah selesai sebelum Mas Hasbi? Ya, ini ceritanya Kak panjang ini. Saya pilihkan yang panjang, tapi detail. Dan dramanya sangat terasa ini diceritain.
Atau sudah ada yang pernah membaca? Kalau ada yang pernah membaca, tinggal bercerita. Ya, nunggu Mas Hasbi. Atau siapa yang mau volunteer mendahului Mas Hasbi Kamil yang mau bercerita? Baik, barangkali dari peserta ada yang sudah selesai membaca, boleh langsung open mic ya. Kasih hadiah gitu ada nggak Mbak Dewi? Kasih hadiah apa gitu? Ayo, siapa? Mas Yus? Mas Azli sudah selesai belum? Ya, ini masih proses membaca, Pak. Belum. Tidak harus dibaca keseluruhan, jadi kalau Anda sudah menemukan kira-kira inti cerita yang bisa Anda tangkap, kemudian membangun sebuah perspektif baru di benak Anda, ya. Silakan diceritakan. Ya, silakan. Siapa? Ini saya, Pak. Silakan. Tapi saya nggak baca semuanya, Pak. Ini mohon maaf ya, kamera saya agak jelek ini, Pak. Nggak bisa nggak bisa on cam. Oh, bagus gini bisa ini kelihatan. Ya maksudnya agak jelek kameranya. Nggak kelihatan namanya. Ya, jadi belum baca sampai habis sih, Pak. Cuman yang saya tahu, saya melihat bahwa si Wawan ini redaktur dari Pak. Nah, sebelumnya pernah kenalan sama si anggota DPRD Pak Agus. Itu terakhir ketemunya pada tahun 2007 yang sama-sama waktu itu kajian politik Jerman, apa namanya? Saya contek dulu, Pak ya. Friedrich Naumann Stiftung PNS. Nah, itu pertemuan perkenalan mereka. Terus di tahun 2010, di tahun 2000-an 10 ya, si Wawan tadi ingin mencoba meliput Gunung Merapi karena sebelumnya sudah ada peringatan bahwa Gunung Merapi dalam keadaan status apa ya? Siaga, status siaga. Nah, dalam keadaan begitu, setelah itu dia menghubungi Mas Agus ini. Ada juga tadi disebutkan bahwa malamnya juga memang sudah mempersiapkan sosialisasi tentang bahayanya itu. Nah, sejauh ini saya membaca sampai situ sih, Pak. Belum sampai habis. Cuman ya yang saya dapatkan Mas Wawan ini salah satu korban dari kejadian bencana alam itu. Ya, Mas Hasbi sudah selesai belum? Mas Hasbi kami membacanya. Bisa lanjutkan dengan perspektif Anda ceritanya teman Anda tadi. Oh iya, Pak. Saya juga belum selesai, cuman sudah sedikit menangkap ya, Pak. Dari situ kan yang saya baca itu Wawan dia kan dulu bertemu dalam satu acara sama Agus di Jerman. Kemudian setelahnya keduanya tidak lagi jarang bertegur sapa. Tapi kemudian waktu 2010 waktu status Merapi siaga, dia si Wawan nelpon dan ngabari kalau dia sekarang kerja jadi wartawan terus mau liputan, dan dikasih tahu kalau kondisi Merapi yang sekarang agak lain, beda dari yang sebelumnya. Kemudian si Wawan ini pas mau datang, dia nunggu izin dari kantor, cuman belum dapat, terus nggak jadi. Habis itu waktu di lain kesempatan hari berikutnya dia
bilang lagi kalau mau liputan. Cuman saya juga belum sampai dia datang ke tempat Mbah Marijannya, Pak. Tapi yang saya tangkap di situ dia nalurinya sebagai wartawan itu dia begitu mendengar bahwa bakal ada bencana, dia langsung connect, langsung sigap gitu mau liputan. Walaupun akhirnya dia juga menjadi korban lahar panas Merapi. Begitu, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini awal ceritanya memang seperti itu. Jadi ini nyaris sama dengan Bedu saya ini tadi. Jadi si Wawan ini begitu mendengar Merapi berstatus siaga, kemudian di Jakarta tentu dia sudah mendengar pemberitaan sebelumnya, penjelasan dari otoritas terkait yang menjelaskan kalau potensi letusan Merapi kali ini akan lebih besar daripada sebelumnya gitu. Maka naluri jurnalisme dia langsung bekerja. Gitu. Dia minta izin dari kantornya untuk liputan di Jogja gitu. Kebetulan dia punya kontak di Jogja, Mas Agus itu, yang dia memang masih kerabatnya Mbah Marijan gitu. Jadi singkat cerita dia datang ke Jogja, naluri jurnalismenya tersalurkan, dia liputan gitu. Tapi berbeda dengan nyaris sama dengan Bedu, dia juga menghadapi drama yang memilukan. Cuma drama yang dihadapi Wawan berakhir ketika dia menjadi bagian dari drama itu yang membuat banyak orang sampai hari ini, terutama di kalangan jurnalis gitu ya, menjadi satu kisah yang menjadi pelajaran sangat berharga bagi kami gitu. Jadi singkat cerita di bagian akhir ini kan sebenarnya Wawan dan Agus dengan beberapa orang yang saat itu dia kenal itu sudah turun dari kawasan bahaya Merapi untuk menghindari wedus gembel, awan panas. Karena salah satu ciri khas dari bahaya Merapi adalah awan panas itu. Dia sudah turun. Tapi kemudian dia teringat dengan Mbah Marijan. Ya, ini si Wawan ini memang punya relasi khusus dengan Mbah Marijan, relasi emosional khusus dengan Mbah Marijan. Dia ingat Mbah Marijan, kemudian dia naik lagi untuk berusaha untuk menyelamatkan Mbah Marijan. Yang saat itu memang Mbah Marijan sudah mengambil sikap pribadi, dia tidak mau turun dari kawasan Kinarjo. Dia sudah yakin kalau dia sudah tahu kalau Merapi akan meletus, sangat berbahaya, tapi mungkin karena ada keyakinan spiritual dia ya, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, ya dia memilih untuk tetap berada di sana. Dan akhirnya Wawan memang bersama Mbah Marijan sampai hari ini, tapi di alam yang berbeda. Nah, di sini ada pelajaran sangat berharga yang nanti akan kita diskusikan bersama di sesi ini tentang keselamatan jurnalis. Pertanyaannya sama. Bisa jadi ketika Wawan tidak naik lagi, dia tidak berhasrat untuk menjemput Mbah Marijan, dia tidak akan menjadi korban dari awan panas. Dia akan selamat, bisa jadi ya. Nah, kemudian apakah pilihan Wawan untuk naik lagi untuk menjemput Mbah Marijan itu salah? Nah, ini pertanyaannya. Sama dengan pertanyaan tadi untuk kisah Bedu saya ini. Apakah ketika Bedu tidak meninggalkan rumah, ketika ada gempa 9,3 skala Richter, dia akan bisa menyelamatkan anak sulungnya, kemudian bayinya, dan ibunya. Apakah ketika dia memilih mengikuti naluri jurnalismenya dengan meninggalkan rumah, kemudian reportase, mengambil banyak foto yang penuh drama di perjalanan, para korban tsunami, korban gempa bumi, apakah itu sebuah pilihan yang salah? Nah, gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sengaja saya lontarkan kepada Anda. Nanti akan kita diskusikan bersama setelah kita membahas hal yang sederhana berikut ini. Mbak Dewi, presentasinya masuk ke halaman 6 yang halaman YouTube 6. Kita lewati dulu. 6. Nah, ini mestinya sudah kita pahami bersama. Ini adalah keberadaan kita sampai hari ini di negeri kita. Jadi kita berada di wilayah khatulistiwa dan cincin api yang sering terjadi bencana alam. Anda tahu kira ada berapa banyak gunung berapi aktif di Indonesia? Ini data terakhir yang pernah saya baca. Kira-kira di seluruh Indonesia ini ada 129 gunung api yang aktif. Salah satunya Gunung Merapi. Ini kira-kira sama dengan 14% dari jumlah gunung api di dunia.
14% ini sangat banyak karena hanya ngumpul di negara kita gitu. Nah, kondisi demikian ini membuat membuat negeri kita ini menjadi negeri, kalau Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, itu pernah menyebut negeri kita itu adalah supermarket bencana. Supermarket bencana. Jadi bencana yang sering terjadi di halaman berikutnya, Mbak Dewi, itu yang sering terjadi adalah erupsi gunung berapi, kemudian gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Dan yang lebih spesifik lagi, sekarang kita berada di satu bencana yang terjadi secara global, yaitu bencana kesehatan. Nanti khusus untuk bencana kesehatan ini akan saya bahas di sesi ketiga. Yang di sesi ini kita khusus akan bicara soal bencana alam. Nah ini, kira-kira ini daftar bencana yang sering terjadi di lingkungan kita: erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Mungkin 1 atau 2 atau 3 di antara jenis-jenis bencana ini pernah Anda rasakan. Kalau saya belum pernah merasakan yang tsunami, ini belum pernah merasakan. Kebakaran hutan saya pernah merasakan. Artinya pernah reportase gitu, pernah liputan gitu. Tanah longsor saya sering melihat, sering mendatangi, sering bertemu korban tanah longsor. Banjir lebih sering lagi. Dulu ketika saya masih sering reportase, tiap hujan itu pasti saya ketemu dengan banjir, bencana banjir. Gempa bumi sudah berkali-kali merasakan. Erupsi gunung Merapi, erupsi gunung Merapi dalam perspektif subjektif saya ini bagian dari kehidupan saya sehari-hari. Karena saya lahir di kaki Gunung Merapi, besar di sana, dan saya dibesarkan salah satunya juga dengan nilai-nilai spiritual ke gunung berapian gitu ya. Nah, ini secara teoritis ini setelah bencana tsunami dan setelah letusan Gunung Merapi yang paling akhir, ini kemudian menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran secara kolektif. Jadi kalau di Kabupaten Klaten itu setelah ada peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat dan meluluh lantakkan sebagian wilayah Yogyakarta bagian selatan dan Klaten, itu kemudian muncul yang namanya kurikulum kebencanaan di sekolahan-sekolahan dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA. Mereka memasukkan kepedulian terhadap bencana, terutama mitigasi gempa bumi di kurikulum sekolah, di kurikulum lokal. Dan juga erupsi Gunung Merapi. Ini di wilayah sekitar Gunung Merapi, Klaten, Boyolali, Sleman, Magelang. Ini sekarang yang namanya kesadaran, membangun kesadaran tentang bahaya erupsi Gunung Merapi ini juga menjadi bagian dari ikhtiar bersama. Masuk di sekolah, masuk di organisasi-organisasi kemasyarakatan, masuk di lingkungan warga di perkampungan hingga tingkat RT dan RW. Jadi kalau di dusun saya, di Desa Wisata Penting Sari, tempat lahir saya itu, hari ini yang namanya kesadaran terhadap mitigasi bencana gunung berapi dan gempa bumi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kami. Tapi bisa disebut munculnya terlambat. Ya munculnya setelah erupsi Gunung Merapi tahun kemarin itu, yang tadi salah satu korbannya adalah Wawan, dan gempa bumi yang setahun sebelumnya, yang menghancurkan sebagian wilayah Bantul dan Klaten itu. Setelah itulah baru muncul kesadaran kolektif itu. Sebelum itu tidak pernah muncul. Nah, kondisi yang sama juga terjadi di kalangan jurnalis. Nah, tadi Mbak Dewi menyebut tidak ada berita seharga nyawa. Nah, dalam konteks jurnalisme kebencanaan ini menjadi sangat penting. Jadi kalau tadi kita membaca cerita tentang Bedu dan cerita tentang Wawan, nanti kita akan mendapat pelajaran berharga tentang apa sesungguhnya yang harus menjadi pilihan rasional bagi seorang jurnalis ketika menghadapi potensi bahaya dari bencana. Berikutnya Mbak Dewi, slide berikutnya. Nah, jadi kita tadi masuknya dari ini ya, dari seorang jurnalis yang memiliki naluri jurnalistik pasti akan terpanggil untuk
melakukan tugasnya ketika terjadi bencana. Nah, untuk menghindari jurnalis itu menjadi korban, dan ini harus menjadi saya menyebutnya kredo gitu. Jadi ini harus menjadi pemahaman awal, harus menjadi pemahaman bersama antara jurnalis, kemudian perusahaan pers tempat dia bekerja, dan juga komunitas organisasi profesi. Bahwa ketika seorang jurnalis hendak meliput bencana, maka yang harus menjadi pegangan pertama adalah jangan sampai si jurnalis itu menjadi korban bencana. Karena kalau si jurnalisnya itu menjadi korban bencana, maka tugas jurnalistik dia nanti tidak akan selesai. Nah, kira-kira begitu. Nah, liputan bencana alam mensyaratkan paling tidak ini ya, ada 3 hal yang harus difahami oleh seorang wartawan, seorang jurnalis. Dia harus mengenali karakteristik dari setiap bencana alam, karena akan membawa konsekuensi kerawanan yang berbeda. Nah, jadi antara tsunami, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, itu punya karakteristik yang berbeda. Karakteristik yang berbeda ini juga mensyaratkan nanti persiapan-persiapan yang berbeda. Nah, yang kedua, siapkan apa yang harus dikenakan. Bekal makanan dan minuman, obat-obatan, peralatan kerja, beserta perlengkapan pendukung. Nah, ini ketika ini dipersiapkan tentu akan berbeda. Bekal, peralatan kerja, perlengkapan pendukung yang diperlukan untuk meliput tsunami, untuk meliput gempa bumi, untuk meliput banjir, untuk meliput tanah longsor, ada hal yang spesifik yang harus dipahami. Ya, kalau misalnya pakaian yang ringan, kemudian melindungi badan secara penuh, kira-kira sama ya untuk setiap bencana. Tapi nanti akan ada hal-hal spesifik yang nanti akan kita diskusikan secara lebih detail kalau ada waktunya nanti. Kemudian yang ketiga adalah harus selalu waspada karena situasi menjadi tidak normal dan serba tidak pasti. Nah, pengalaman Wawan ketika dia naik lagi untuk menjemput Mbah Marizan, itu adalah satu gambaran ketika dia bertemu dengan hal yang tidak pasti. Siapapun tidak akan bisa mengetahui kapan awan panas itu akan menuju ke arah misalnya saya sebagai Wawan gitu ya, ke arah saya gitu. Saya tidak tahu. Makanya saya punya kehendak kuat untuk menyelamatkan Mbah Marizan. Tujuan saya adalah mengajak Mbah Marizan untuk turun agar dia tidak menjadi korban bencana. Tapi ternyata di sana saya malah bertemu dengan awan panas. Nah, ini harus menjadi kesadaran. Jadi kira-kira pelajarannya adalah ketika kita tidak yakin akan selamat, ya jangan masuk. Ini dari perspektif bencananya ya, dari perspektif bencana. Kira-kira 3 hal ini yang harus difahami oleh seorang jurnalis ketika hendak liputan bencana. Kemudian ini di arena bencana berikutnya ya Mbak Dewi. Di arena bencana, seorang jurnalis juga menghadapi hal yang tidak enak dari para korban bencana, para penyintas. Jadi ketika erupsi Gunung Merapi, saya melihat sendiri ada OB van milik stasiun televisi nasional yang masuk ke sana, tapi malah diusir oleh warga di daerah Cangkringan, gitu. Malah diusir. Jadi warga tidak mau menerima mereka. Kenapa? Nah, karena para penyintas erupsi Gunung Merapi saat itu dalam kondisi tekanan psikologis yang tinggi. Jadi ada anggota keluarganya yang meninggal karena awan panas, kemudian rumahnya rata dengan tanah karena dilewati oleh lahar, dan pada saat bersamaan di atasnya melintas awan panas yang suhunya ratusan derajat Celcius. Suhunya itu minimal, seingat saya itu, minimal 800 derajat Celcius itu. Jadi kalau melewati rumah itu langsung gosong itu rumahnya. Nah, orang-orang yang seperti itu menjadi orang yang sangat emosional. Mereka mudah marah. Dan saat itu ada memang satu stasiun televisi yang terlalu. Nanti ini akan dibahas di sesinya Mas Tifal Arifin di sesi kedua ya tentang etika. Yang reportasenya memang bikin sebel gitu. Jadi kalau saya sebagai korban erupsi Gunung Merapi itu melihat siaran itu saya merasa menjadi barang mainan gitu. Terlalu dieksploitasi, penderitaan saya terlalu dieksploitasi gitu. Jadi ketika Bevan itu masuk ke wilayah Cangkringan diusir gitu. Untung nggak dilemari batu gitu. Untung nggak dirusak gitu. Nah, ini para penyintas bencana alam berada dalam tekanan psikologis tinggi sehingga mudah marah dan
jurnalis bisa jadi sasaran kemarahan mereka. Gitu. Kemudian yang kedua, ada yang tidak suka dengan jurnalis karena dianggap mengeksploitasi penderitaan. Kemudian yang ketiga, dalam situasi sulit, hati-hati dengan pencurian dan perampasan. Nah, ini saya ketahui di wilayah sekitar Gunung Merapi ketika erupsi. Ketika warga mengungsi, ketika rumah-rumah ditinggalkan, ketika dusun-dusun menjadi sepi, tidak ada orang yang berada di sana dalam tempo-tempo tertentu hanya tentara. Tentara pun itu dari unit komando pasukan khusus, yang mereka punya kemampuan sangat tinggi untuk masuk ke wilayah-wilayah bencana, dan mereka memang punya peralatan pendukungnya. Mereka patroli tapi tidak intensif. Nah, di tengah situasi seperti itu ada pencuri, mencuri sapi, mencuri kambing, begitu. Nah, ini memang bagian dari ancaman juga bagi jurnalis. Jadi bisa jadi ya, seorang jurnalis yang peralatan mahal itu masuk wilayah bencana malah dirampok. Ini ancaman juga, ancaman serius. Nah, ini dua hal ini ya yang harus diwaspadai. Jadi bahasa sederhananya ancaman dari bencana itu sendiri dan ancaman dari komunitas korban bencana. Jadi dua-duanya bisa menimbulkan ancaman bagi jurnalis yang bekerja meliput bencana. Seorang jurnalis yang meliput bencana masuk wilayah bencana harus memahami ini. Karena kalau tidak memahami ini, maka nanti hal yang paling buruk adalah dia menjadi korban bencana. Nah, ketika dia menjadi korban bencana, otomatis tugas jurnalismenya tidak akan bisa dia laksanakan. Dan yang kedua, ketika kelompok yang kedua, ancaman dari komunitas korban bencana yang muncul dan dia tidak bisa memitigasi, tidak bisa mengantisipasi, tidak bisa mencegah diri dari menghadapi ancaman itu, ya dia tidak akan mendapatkan bahan-bahan berita yang paling penting gitu, yang paling pokok. Dia tidak akan bisa masuk ke narasumber primer, dan tentu saja nanti kualitas beritanya akan menjadi tidak bagus. Gitu. Saya menganggap bahwa narasumber primer dari bencana ya para korban bencana. Nanti para pemegang otoritas kebencanaan itu dalam perspektif saya menjadi narasumber di lapis berikutnya ketika saya tidak bisa masuk ke narasumber primer. Atau ketika saya membutuhkan analisis yang tidak bisa diberikan oleh para korban bencana. Maka saya akan mendapatkan itu dari Pak narasumber pemegang otoritas kebencanaan. Ada kalau di erupsi Gunung Merapi ada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi yang basisnya di Yogyakarta. Kemudian BPBD, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya, baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Kemudian juga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu bagian dari otoritas-otoritas yang bisa menjadi narasumber kita. Nanti itu akan dieksploitasi lebih lanjut di sesi kedua. Jadi ini ada dua hal nih ya, ada ancaman ganda bagi seorang jurnalis yang masuk dan meliput wilayah bencana. Satu adalah ancaman dari bencana itu sendiri, kemudian yang kedua adalah ancaman dari subjek bencana. Jadi manusia-manusia, para penyintas yang menjadi korban bencana. Kondisi yang berbeda nanti akan kita temui ketika pasca bencana. Nah, saya pernah menjalani liputan pasca bencana setelah gempa bumi di Jogja itu, jadi tepat setahun setelah gempa bumi di Jogja itu saya masuk lagi ke sana dengan perspektif liputan pasca bencana. Nah, nanti pengalaman saya menunjukkan saya menemukan suasana yang berbeda dengan narasumber yang sebagian sama, artinya sama itu yang saya temui ketika bencana terjadi, jadi ketika kondisi darurat, tentu yang masih hidup ya, kalau yang sudah mati nggak bisa saya temui kan. Kemudian saya ketemu lagi setahun sudahnya ketika sudah tahap rehabilitasi. Nah, itu nanti akan ada perbedaan yang sangat signifikan. Nah, nanti akan saya bahas di sesi ketiga yang pasca bencana itu. Saya nanti akan sajikan kepada Anda sebuah kisah panjang yang saya tulis ketika saya meliput pasca bencana gempa bumi di Yogyakarta.
Nanti kalau Anda butuh naskahnya, nanti bisa saya bagikan kepada Anda naskahnya. Setidaknya nanti Anda bisa mengakses di tempat saya menyimpan naskah itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikan dua hal ini, jadi ancaman dari bencana itu sendiri dan ancaman dari komunitas korban bencananya. Basis kita, analisis kita adalah pengalaman Bedu dan pengalaman Wawan tadi. Jadi kira-kira saya pikir kira-kira Anda sudah bisa memberikan sebuah perspektif gitu dari pertanyaan saya tadi. Apakah langkah Bedu meninggalkan rumah kemudian memilih reportase itu salah? Karena dia kemudian kehilangan anak sulungnya, kehilangan anak bungsunya yang masih bayi, dan dia kehilangan ibunya. Pertanyaan yang sama juga untuk Wawan. Apakah ketika dia memutuskan untuk naik dan menjemput Mbah Marijan itu sebuah keputusan yang salah? Karena kemudian dia menjadi korban awan panas atau wedus gembel. Dia meninggal di arena bencana itu. Nah, nanti ini bisa kita diskusikan. Sebelum kita mendiskusikan ini, saya ingin membuka diskusi dulu dari hal yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada tanggapan, mungkin ada argumentasi yang tidak sepakat, silakan dikemukakan. Monggo Mbak Dewi, saya persilakan siapa yang ingin bertanya atau ingin memberikan tanggapan. Baik, terima kasih, sangat menarik ya. Sekarang dibuka sesi jawab atau diskusi juga. Silakan untuk seluruh peserta yang ingin tanya, boleh langsung raise hand atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, kita lihat apakah sudah ada yang bertanya. Oh, belum ada ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak, saya punya pertanyaan juga. Ya, kebetulan saya kan di Cirebon, Jawa Barat itu sering sekali terjadi bencana alam. Nah itu apa ya? Terkadang pemberitaan juga ya begitu-begitu aja. Dan ketika saya pengen turun meliput langsung, ada nggak gitu tips-tips yang perlu saya perhatikan selain ancaman ganda tadi? Yang sering terjadi apa? Bencana apa di tempat tinggal Dewi? Banjir, Pak, sering banget. Banjir, oh banjir ya. Ya, jadi ini kalau bencana banjir ya, ini banjir karena sungai atau banjir karena hujan? Nah, karakteristiknya berbeda ini. Banjir karena luapan sungai. Luapan sungai ya. Ya. Jadi banjir ini kalau dalam pemaknaan pengertian kebencanaan itu kan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air. Nah, dan biasanya menggenanginya cukup lama gitu. Penyebabnya bisa karena faktor alam seperti curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan sungai meluap ya, misalnya meluap kemudian masuk ke wilayah yang biasanya tidak digenangi air, atau karena bisa jadi di situ tidak ada sungai, tapi karena hujannya sangat deras, intensitasnya tinggi, waktunya lama, kemudian air hujan itu tidak bisa mengalir, tidak bisa meresap ke dalam tanah, terjadilah genangan. Nah itu banjir juga. Tapi kalau versi pemerintah kan biasanya seperti hanya disebut genangan, gitu. Karena kalau disebut banjir nanti bisa jadi bencana. Gitu. Kalau hanya genangan, maka tidak perlu ada tanggap darurat. Gitu. Padahal ada yang mengungsi, ada yang harus meninggalkan rumah, ada yang kehilangan keluarganya karena tenggelam dan lain sebagainya gitu ya. Tapi karena hanya disebut genangan, maka tidak ada tanggap darurat. Gitu. Nah itu versi pemerintah biasanya seperti itu. Nah, wilayah banjir berbahaya, jelas ya. Wilayah banjir berbahaya karena ada arus air yang deras. Kemudian kalau itu di permukiman, ya sekarang di permukiman di kota maupun di desa saya kira sama ya, cuma mungkin kerapatannya yang berbeda. Tapi resikonya sama, yaitu ini listrik, sengatan listrik. Apalagi kalau manajemen kebencanaan di wilayah itu tidak rapi gitu ya, koordinasi antar
otoritas terkait itu tidak berjalan, maka yang namanya listrik ini menjadi sangat berbahaya. Jadi idealnya ketika ada bencana bentuknya apapun ya, entah gempa bumi, entah banjir, entah angin kencang yang kemudian mengakibatkan kerusakan permukiman, itu salah satu prosedur awal yang harus segera dilakukan adalah memadamkan listrik. Dan itu kan wewenangnya PT PLN. Jadi ketika Anda bisa bayangkan di wilayah banjir gitu ya, listrik tidak dimatikan. Wah, itu berbahaya itu. Kemudian tanah yang rapuh dan rawan ambles ini juga sangat berbahaya di wilayah banjir. Kemudian kontaminasi zat beracun, ini karakteristiknya macam-macam ini ya. Bisa jadi karena dibawa oleh aliran air atau karena bisa jadi karena ada kerusakan bangunan yang bangunan itu menyimpan bahan beracun. Misalnya gudang pupuk misalnya gitu, atau gudang pestisida gitu. Yang tidak sempat diselamatkan gitu, kemudian dihantam banjir, maka barang-barang itu kemudian menyatu dengan air, itu menjadi sangat berbahaya. Dan juga yang juga terjadi di bencana yang lain adalah berpotensi menjadi sumber penularan penyakit. Nah, genangan air yang tidak segera surut, yang berada di permukiman, jelas itu berpotensi menjadi sumber penularan berbagai penyakit. Maka ini ketika dalam kondisi seperti ini harus dipahami betul. Jadi persoalan sangat teknis misalnya ada genangan air yang kelihatannya tenang gitu ya, tapi Anda tidak tahu karakteristiknya, tidak tahu ini wilayah mana gitu ya. Ini genangan di tempat apa sih ini yang menggenang ini? Apakah ini tanah lapang? Apakah ini apa gitu? Kalau Anda memang betul-betul tidak tahu karakteristiknya, jangan pernah masuk ke genangan air itu. Jadi selama Anda tidak mendapatkan pemahaman yang konkret tentang berbagai aspek yang saya sebut tadi, jangan pernah masuk. Gitu. Apalagi Anda sendirian. Gitu. Wah, ini lebih berbahaya lagi. Tapi kalau Anda di situ punya pemandunya itu bisa jadi anggota tim SAR gitu ya, tim Search and Rescue gitu, atau orang-orang yang tahu gitu, ya dia akan bisa memandu Anda. Jadi saya sering menghadapi bencana banjir ini ketika saya liputan di Kabupaten Klaten. Jadi saya sempat beberapa lama sering liputan di Klaten. Nah, di wilayah Klaten bagian selatan itu kalau musim hujan itu selalu banjir. Banjirnya di daerah itu adalah dari luapan sungai. Luapan dari Anak Bengawan Solo. Itu selalu terjadi. Setiap kali banjir selalu terjadi. Nah, ketika saya harus liputan ke sana, ketika saya mendapat informasi di daerah itu terjadi banjir, maka saya selalu minta bantuan atau saya selalu mengajak teman. Teman saya itu adalah anggota SAR di Klaten. Nah, kebetulan saya kenal baik, dia akan selalu membantu saya di liputan-liputan seperti ini. Jadi kalau di kalangan jurnalis, ini disebut sebagai apa istilahnya? Buddy gitu, buddy. BUDDY gitu, buddy. Jadi ini semacam apa ya, semacam sahabat yang paham betul karakteristik bencana. Jadi teman saya ini yang anggota SAR di Klaten ini ya selalu bersedia saya mintai tolong ketika saya ingin liputan banjir, itu tahu betul genangan di sini itu kamu jangan masuk di sini karena di sini ini sebenarnya adalah sumur gitu. Dia bisa tahu itu karena dia sangat paham wilayah bencana di Klaten bagian selatan. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Dewi. Jadi ketika tidak tahu karakteristik bahaya yang kita hadapi, ya jangan pernah berspekulasi untuk menerjangnya. Kecuali Anda sudah punya basis analisis bahwa ini memang tidak berbahaya. Gitu. Jadi kalau Anda tak paham bahwa ini adalah jalan beraspal, kemudian tergenang air, genangannya ini hanya kira-kira 5 cm atau maksimal 10 cm, dan tidak ada arus deras, ya Anda masih bisa melewatinya lah dengan jalan kaki. Gitu. Kalau seperti itu ya akan bisa dianalisis gitu. Tapi kalau Anda masuk ke perkampungan, kemudian Anda menemukan genangan air, dan ternyata Anda tidak tahu genangan ini ada di tanah yang sebelum tergenangi itu wujudnya apa, gitu. Ya jangan pernah masuk ke situ. Bisa jadi kan genangan itu berada di bagian tanah yang sangat lunak, dan ketika tergenang badai menjadi lumpur, gitu. Kalau Anda nekat masuk, Anda bisa terjebak di situ. Apalagi kalau genangan itu ternyata adalah di sumur gitu, sumur gali gitu kan. Kalau Anda nekat masuk bisa kecemplung sumur Anda. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya Mbak Dewi. Dengan pemahaman seperti itu, maka
potensi bahaya yang dihadapi bisa dicegah sejak dini. Gitu. Oke, baik Pak. Berarti emang kita harus punya basic analisis dulu ya Pak sebelum kita terjun ke lapangan yang terkena bencana itu. Betul. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan belum? Kalau belum ada pertanyaan, saya justru yang ingin bertanya kepada Anda semua dan saya ingin Anda berbagi perspektif gitu. Oke, sepertinya belum ada Pak. Mungkin Bapak boleh melanjutkan. Saya ingin kita berbagi perspektif. Pertanyaan saya tadi dengan basis analisis kita tadi ya, sampai ke contoh yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Pertanyaan tadi harus kita analisis. Jadi ketika Bedu meninggalkan keluarganya, kemudian dia reportase, kemudian dia liputan gitu, dan ketika dia pulang dia kehilangan anak sulungnya dan anak terakhirnya yang masih bayi dan dia juga kehilangan ibunya gitu. Apakah itu sebuah kesalahan ketika dia mengikuti naluri jurnalismenya itu? Bisa jadi ada analisis begini, kalau dia tidak pergi dari rumah saat itu, dia tetap berada di rumah, dia bisa menyelamatkan ibunya, menyelamatkan 2 anaknya. Jadi keluarganya tidak ada yang menjadi korban. Gimana teman-teman? Ada nggak perspektif yang bisa dibagi di sini? Ini kondisi dilematis yang sering dialami oleh para jurnalis. Nah, kita bisa menganalisis ini dalam perspektif teoritis, kita harus menganalisis ini. Kira-kira gimana? Itu sudah ada yang mau menanggapi. Ya, silakan. Siapa tadi? Boleh, silakan. Ya. Kalau menurut saya sendiri ya, kedengaran suaranya? Kedengaran. Cek. Oke. Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya ada yang salah ketika kita mengikuti naluri jurnalis, seorang jurnalis kan, karena anggapan bahwa kita tinggal, kita tidak pergi, dan keluarga selamat itu juga merupakan suatu kepastian. Jadi tidak ada jalan kita tinggal juga keluarga itu selamat. Jadi bagi saya sih itu nggak masalah. Itu menurut saya. Kita berada dalam situasi tidak pasti juga. Oke, mungkin cukup. Ya, ini pandangan yang sangat jernih itu ya, sangat jernih. Dalam perspektif saya ini pandangan yang sangat jernih. Jadi kalaupun tinggal juga tidak ada kepastian bisa menyelamatkan semuanya juga gitu. Karena saat itu yang menjadi panggilan adalah panggilan profesi gitu. Oke, ini satu perspektif. Ada perspektif lain nggak? Wawan tadi juga dalam posisi yang sama, Wawan. Dia sudah turun ya, sudah turun dari kawasan paling berbahaya. Tapi kemudian dia memutuskan untuk naik lagi karena dia tahu Mbah Marijan saat itu belum turun dari Kinaharjo. Nah, dalam perspektif teoritis, dalam kajian yang bisa kita ambil di kelas ini kan kita bisa menganalisis begini. Itu kalau Wawan nggak nekat menyelamatkan Mbah Marijan, dia akan selamat. Jadi langkah Wawan naik itu salah atau benar? Kita berhak menganalisis itu dalam perspektif kita di kelas ini. Gimana? Ada tanggapan nggak? Saya coba, Pak. Silakan. Oh iya. Kebetulan dulu saya juga pernah terlibat obrolan dengan beberapa teman ya Pak, dan membahas isu ini juga. Yang salah satu teman bilang kalau emang sama kayak yang dikatakan Mbak Dewi, tiada berita seharga nyawa. Tapi satu teman lagi bilang kalau sebagai jurnalis kita harus mempertaruhkan semuanya demi berita itu. Idealis banget gitu Pak dia. Dia waktu itu mengutip pendapat siapa gitu bahwa kalau kita misal nggak jadi liputan, mungkin kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi misal kita liputan, terus kemudian beritanya jadi, mungkin dengan berita itu kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tapi waktu itu obrolan kita nggak khusus membahas bencana, tapi liputan jurnalistik yang lebih luas, misal membahas isu-isu yang sensitif juga. Cuman saya setuju dengan
teman saya yang kedua itu, Pak, bahwa kita mungkin bisa membantu lebih banyak orang dengan berita yang kita tulis itu. Saya setuju dengan liputan Wawan dan itu siapa tadi yang di Aceh itu, Pak. Mereka nggak salah. Iya, ya. betul. Ya, ini juga perspektif yang clear saya pikir ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Sudah 2 yang senada nih. Ada lagi nggak? Silakan. Saya tidak akan menyimpulkan nanti ya, tapi nanti saya juga akan memberikan perspektif juga. Silakan. Ada lagi? Saya, Pak. Makin banyak, makin kaya kita. Jadi walaupun Anda belum berpengalaman liputan bencana, tapi karena Anda menekuni disiplin ilmu jurnalisme, saya yakin Anda bisa punya perspektif orisinal atas ini, atas fenomena yang kita kaji ini. Silakan, ada lagi? Sepertinya tadi ada yang open mic ya. Ya, silakan, siapa? Silakan, Mbak. Ya, silakan. Langsung. Kalau dari saya sendiri mungkin tindakan kedua jurnalis itu kurang tepat ya. Mungkin ini dari saya sendiri ya, karena walaupun ada naluri jurnalistik ya, tapi menurut saya sebagai jurnalistik itu harus pandai bertindak gitu, terus harus memiliki persiapan dan kewaspadaan. Jadi walaupun misalnya ada suatu bencana nih ya, seorang jurnalistik udah dengan insting jurnalistiknya, dia udah memiliki kesiapan nih, udah ada kamera di genggaman, tapi dia juga harus waspada dengan melihat situasi bencana tersebut seperti itu. Nah, ketika yang dihadapi posisinya seperti Bedu dan seperti Wawan, dalam perspektif Anda mestinya apa yang harus dilakukan? Pilihan apa yang paling baik? Mau cerita sedikit? Iya, silakan. Saya punya guru ya, di mana guru ini keluarga dari guru ini mereka merasakan dan mengalami waktu kejadian tsunami Aceh 2004 ya Pak. Nah, kebetulan suaminya ini adalah seorang kameramen gitu, tapi bukan jurnalis. Dan waktu kejadian itu dia kan sebagaimana seorang kameramen kan selalu membawa kameramennya, dia siap dengan kameranya sendiri gitu. Waktu pas kejadian itu berlangsung, dia melihat kejadian dulu, melihat situasi yang sudah panik, dia tetap mengamankan keluarganya, namun di sisi lain dia tetap sigap dengan kameranya seperti itu. Jadi dia tetap gimana ya cara bilangnya, dia pandai bertindak seperti Pak. Sudah. Ya, ini juga perspektif yang clear juga ini ya. Kebetulan kondisinya memang memungkinkan dia untuk melakukan 2 hal yang sama-sama penting ya. Menjalankan tugas sebagai kameramen untuk mendokumentasikan peristiwa, dan di satu pihak dia juga memperhatikan keselamatan diri dan keluarganya. Nah, ini dari perspektif yang terakhir ini sebenarnya bisa menjawab dilema yang kita hadapi seandainya kita berada dalam posisi Wawan dan Bedu gitu. Jadi perspektif saya begini, mungkin kalau saya saat itu menjadi Bedu, saya juga akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Bedu itu, persis sama mungkin. Kenapa saya akan melakukan seperti itu? Ya karena saat itu pilihan saya itu, pilihan sadar yang saya pilih adalah itu. Jadi saya memilih untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang fotografer untuk mendokumentasikan peristiwa yang saat itu memang peristiwa yang luar biasa, nilai beritanya kan sangat tinggi gitu ya. Atau seperti Wawan, karena saya punya
ikatan emosional yang sangat kuat dengan Mbah Marijan, dan saya tahu saat itu Mbah Marijan belum turun, sementara intensitas bahaya Merapi sudah sangat tinggi, sudah mencapai puncaknya, tinggal menunggu awan panas itu keluar. Karakteristik Gunung Merapi kan awan panas itu ya, yang orang menyebutnya wedhus gembel gitu. Mungkin juga saya akan berada dalam posisi seperti Wawan itu. Nah, itu pilihan itu ya, pilihan-pilihan gitu. Artinya kalau dalam perspektif subjektif orang per orang, kita tidak bisa menghakimi itu sebagai pilihan yang salah atau pilihan yang benar gitu ya. Karena itu memang pengalaman-pengalaman subjektif yang pada saat itu mereka tergerak melakukan itu ya karena pilihan-pilihan subjektif yang muncul dari benak terdalam mereka. Dan basisnya memang basis profesi ya, basis tuntutan profesi gitu. Dan banyak teman-teman saya di jurnalisme, teman-teman saya jurnalis yang berada dalam posisi seperti itu dan kemudian memang memilih untuk memenuhi tuntutan profesinya. Hanya ya memang kebetulan posisinya mungkin seperti yang perspektif yang terakhir tadi, bisa menjalankan dua hal itu, jadi menjaga keselamatan diri sekaligus juga menjaga profesinya. Nah, tuntutan idealnya memang yang ini, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan orang di sekitarnya, membantu keselamatan orang di sekitarnya, sekaligus menjalankan profesi. Itu tuntutan idealnya. Tapi hukum alam kita kan selalu sering ya, bukan selalu ya, sering tidak memberi ruang untuk hal yang ideal. Akhirnya yang muncul ya pilihan-pilihan. Ketika Bedu memilih begitu ya itu pilihan dia. Kalau dalam pandangannya Albert Camus yang dia menggunakan teori absurditas itu, ya itu pilihan dia ya memang absurd juga gitu. Tapi itu pilihan gitu. Bahwa itu pilihan yang muncul dari nurani yang paling dalam dan kemudian menggerakkan dia untuk bergerak. Jadi dalam perspektif subjektif gitu ya, orang per orang itu tidak bisa disalahkan. Tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita yang mengkaji jurnalisme kebencanaan, bahwa yang kredo keselamatan jurnalis sebagai hal utama, tidak ada berita seharga nyawa, itu harus menjadi pegangan kita bersama. Dan itu harus menjadi fondasi awal yang harus dibangun sangat kuat, dibangun dengan sangat kukuh sebelum seorang jurnalis masuk ke kawasan bencana dan melakukan liputan. Perkara nanti di arena bencana itu kemudian muncul panggilan-panggilan yang sifatnya subjektif, bahkan sampai ke tingkat risiko yang sangat tinggi berupa kematian, yaitu pilihan-pilihan itu ya, pilihan-pilihan yang tidak bisa diteorikan. Artinya itu hanya bisa diterima. Itu perspektif saya seperti itu. Jadi saya tidak menyimpulkan ya. Teman-teman saya yakin punya perspektif setelah menelaah cerita Bedu, cerita Wawan, dan tadi ada perspektif dari kawan-kawan semua. Tapi kesepakatan kita adalah hari ini adalah bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Nah, gitu. Jadi tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan pilihan-pilihan orang lain, kita sepakat bahwa tidak ada berita seharga nyawa. Nah, tadi saya sudah menyebut tentang banjir dan karakteristik seperti itu. Nah, selanjutnya ya di slide ke-12 Mbak Dewi, tsunami. Nah, tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kemungkinan kecepatan bisa lebih dari 900 km per jam. Wah, Anda bisa bayangkan ya, kecepatannya 900 km per jam dan itu air gitu. Akibat gempa bumi yang terpusat di dasar laut. Jadi itu seperti air laut kemudian dikocok gitu ya, kemudian diberi energi baru gitu untuk mengalir ke daratan gitu. Dengan kecepatan 900 km per jam. Nggak ada yang bisa selamat, siapapun yang punya persiapan apapun ketika menghadapi hal seperti itu tidak mungkin selamat gitu ya. Terjadi karena runtuhan di dasar laut, tadi karena gempa di dasar laut ya, kemudian ada runtuhan di dasar laut dan letusan gunung api di dasar laut. Anda bisa membaca ini buku yang sangat bagus tentang letusan Krakatau ya, Gunung Krakatau. Ada sebuah buku yang sangat bagus ditulis oleh siapa itu? Simon Winchester. Ini Anda akan bisa memahami bagaimana tsunami yang disebabkan oleh letusan gunung berapi di laut gitu, yang membuat iklim global dunia berubah gitu.
Gelombang ini mampu menghancurkan permukiman manusia yang berada di sekitar pantai sehingga jadi wilayah berbahaya. Bahkan bisa masuk sekian kilometer dari pantai. Yang terjadi di Aceh kan seperti itu. Hingga masuk hingga berapa kilometer ke daratan gitu ya. Nah, di wilayah ini kemudian menjadi wilayah yang berbahaya karena banyak runtuhan bangunan rusak yang bisa melukai, kekurangan makanan dan minuman, terendam lumpur, dan ancaman penyakit yang berasal dari mayat-mayat makhluk hidup korban bencana. Jadi kalau ini ya, yang termasuk dalam golongan mayat ini bukan hanya manusia ya, bukan hanya jenazah yang belum dikuburkan, belum sempat dikuburkan, tapi juga bangkai binatang. Bangkai binatang yang 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu itu menjadi potensi bahaya yang harus dihindari. Tadi banjir sudah ya. Kemudian tanah longsor. Nah ini, tanah longsor adalah tanah atau disebut juga tanah bergerak. Ini adalah peristiwa pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dari tempat tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Biasanya penyebabnya adalah curah hujan. Yang sering saya hadapi adalah karena curah hujan dan karena pergerakan tanah. Biasanya karena tanah yang kurang padat atau tebal, terjadi pengikisan dan hilangnya vegetasi, atau karena getaran. Longsor menjadi bencana ketika material tanah dan batu menimpa permukiman masyarakat. Nah, ini yang ketika saya masih sering reportase yang sering saya temui ya seperti ini. Dulu di wilayah Klaten Utara itu, di daerah Kemalang, di daerah Manis Renggo gitu dulu. Jadi di daerah yang tinggi, di daerah kawasan kaki Gunung Merapi. Kemudian dulu di daerah mana lagi? Dulu di Sragen juga sering saya ketemu tanah longsor. Biasanya lokasi bencana menjadi becek, apalagi kalau tanah longsor ini terjadi pada saat musim hujan. Dan juga harus waspada terhadap puing-puing bangunan karena bisa melukai tubuh. Kebakaran hutan. Kebetulan kalau kebakaran hutan yang pernah saya temui skalanya tidak terlalu besar ya, bukan seperti kebakaran hutan yang kemarin terjadi di luar Jawa itu, yang membuat banyak negara marah kepada Indonesia ya. Kalau itu skalanya, saya pikir itu tidak semua jurnalis bisa masuk ke sana dan boleh masuk ke sana, karena memang sangat berbahaya. Kebakaran hutan ini bisa disebabkan faktor alam dan ulah manusia. Faktor alam banyak ya, karena kemarau yang panjang, kering dan panas, kemudian bisa menimbulkan titik api di padang hutan yang mengering, yang tinggal tegaan-tegaan pohon tanpa daun gitu. Kemudian di bawahnya banyak ilalang, itu sangat mudah memunculkan api dengan proses alam. Dan yang paling sering saya temui ya ulah manusia. Kebakaran hutan karena ulah manusia. Ini yang beberapa kali saya temui adalah karena ini. Orang iseng ini, buang puntung rokok, atau ini iseng bikin api di dekat hutan, kemudian apinya itu tidak dimatikan secara sempurna ketika pergi. Ini sering sekali. Ini penyebab-penyebab seperti ini ketahuan belakangan setelah ada proses penyelidikan oleh polisi maupun oleh pemadam kebakaran. Jadi tadi saya menyebut ada sumber primer, sumber sekunder gitu ya, ada otoritas-otoritas yang tahu. Nah, biasanya analisisnya berasal dari mereka. Lokasi kejadian kebakaran hutan berbahaya karena asap yang membuat sulit bernapas. Ada risiko terkurung dan terbakar serta kejatuhan tegaan pohon yang rapuh setelah terbakar. Nah, ini risiko-risiko umum yang ada di kebakaran hutan. Nah, karena kita sepakat bahwa tidak ada berita seharga nyawa, artinya keselamatan jurnalis harus menjadi yang utama ketika dia ditugaskan untuk meliput bencana atau berkehendak sendiri untuk meliput bencana, maka harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum masuk ke wilayah bencana. Kira-kira persiapan pokok itu yang berlaku secara umum gitu ya, yang berlaku secara umum yang bisa dipersiapkan sejak awal. Nanti dalam konteks masing-masing bencana dan sesuai dengan kondisi wilayah nanti akan butuh persiapan-persiapan yang lebih spesifik. Nah, persiapan pokoknya apa? Yang pertama ya ini, slide berikutnya Mbak Dewi, halaman 16. Persiapan pokok yang paling mendasar ya ini, mengecek kondisi kesehatan dan kesiapan badan untuk liputan ke wilayah bencana.
Jadi kalau kondisinya tidak fit, jangan pernah bersedia ditugaskan untuk liputan bencana. Harus betul-betul segar bugar, harus betul-betul sehat 100%. Kemudian sebelum ke wilayah bencana, harus memahami situasi lokasi bencana. Update-lah pengetahuan termutakhir tentang situasi lokasi bencana. Cari jalan paling cepat dan aman ke lokasi, dan ketahui lokasi bencana yang aman untuk diakses. Termasuk di sini juga mengetahui lokasi bencana yang tidak aman untuk diakses. Untuk apa? Ya untuk mencegah diri agar tidak masuk ke sana. Kemudian jika membutuhkan pemandu, kalau dia berasal dari luar daerah jurnalisnya, carilah pemandu yang kredibel seperti memiliki networking luas dan tahu lokasi yang baik. Kalau pengalaman saya tadi di wilayah Klaten, saya selalu mengajak, ada 2 orang yang dulu selalu bersedia membantu saya. Dua-duanya anggota SAR Klaten. Sekarang yang satu menjadi perangkat desa di wilayah Kecamatan Trusuk, yang satunya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Dulu mereka masih muda gitu ya, masih muda, kemudian mereka masih berstatus, yang satu dulu masih aktif di Pramuka gitu, kemudian yang satunya lagi dulu aktif di lembaga swadaya masyarakat gitu. Jadi mereka punya banyak waktu untuk mengabdikan diri mereka di tim SAR. Nah, mereka 2 orang inilah yang dulu selalu saya mintai tolong untuk menemani saya ketika saya masuk ke wilayah-wilayah bencana. Karena yang satu orang ini memang punya pemahamannya sangat luas tentang wilayah Klaten bagian utara, termasuk wilayah rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Kemudian yang satu ini sangat paham tentang wilayah Klaten bagian selatan dengan ancaman bencana banjir. Gitu. Jadi ini saya beruntung dulu di Klaten punya 2 pemandu itu. Nah, ini juga bisa diperoleh di daerah-daerah yang harus Anda masuki ketika misalnya Anda nanti ditugasi untuk liputan bencana. Anda bisa mencari orang-orang yang bisa menjadi pemandu. Kemudian berikutnya halaman 17. Ini persiapan umum ya, persiapan umum setiap kali masuk ke wilayah bencana nih, persiapan berbagai peralatan. Ini harus prima ini untuk keamanan dan kenyamanan diri. Keamanan diri, keselamatan diri, dan kenyamanan diri, kenyamanan nanti untuk bekerja. Untuk melaporkan berita, video. Kalau sekarang harus multitasking seorang jurnalis. Bikin teks, bikin video, bikin foto, bahkan kalau memungkinkan ada waktu bikin infografis. Gitu. Jadi persiapan berbagai peralatan yang dibutuhkan, atau gear kalau anak muda sekarang menyebutnya ya, untuk keamanan, kenyamanan diri seperti pakaian katun yang nyaman, celana berbahan kuat, jaket anti air, kemudian sepatu bot anti air, payung, jas hujan, topi, masker, dan kacamata Google. Kacamata Google itu kacamata yang seperti kacamata renang ya, seperti kacamata renang. Ini terutama untuk bencana gunung api dan di daerah kebakaran hutan. Ini sangat penting. Kemudian tas harian yang anti air untuk menyimpan seluruh barang bawaan. Biasanya ransel bentuknya yang paling enak dibawa. Kemudian dry bag untuk melindungi peralatan kerja. Peralatan kerja kita saat ini apa? Ya netbook ya. Kalau ke daerah bencana jangan bawa netbook yang besar, bawa yang kecil aja. Atau kalau bisa cukup bawa gadget yang bisa untuk kerja multitasking ya. Teks, video, foto dan lain sebagainya bisa dikerjakan dalam satu gadget gitu. Dan lengkapi itu dengan peralatan-peralatan pendukungnya. Jadi baterai jangan cuma satu gitu ya, bawa baterai cadangan. Kemudian bawa ini penyimpanan daya cadangan juga. Kemudian bawa juga ini kabel darurat. Jadi nanti ketika Anda punya kesempatan untuk bekerja, misalnya di posko gitu ya, di posko bencana yang didirikan oleh BPBD misalnya atau oleh tim SAR gitu, Anda bisa meminjam listrik di sana, bisa jadi Anda tidak bisa mendapatkan colokan yang nyaman. Maka kabel darurat itu menjadi sangat membantu. Kemudian tali juga penting dibawa nih, seperlunya aja. Kemudian lampu senter, peralatan P3K sesuai dengan kebutuhan dan analisis risiko yang telah kita buat. Kemudian hand sanitizer juga penting. Di wilayah bencana manapun hand sanitizer ini cukup penting. Bencana apapun bentuknya ini
yang berisiko memunculkan risiko-risiko penyakit menular, risiko-risiko racun gitu ya, yang bisa menempel di badan kita, itu ini harus kita bersihkan dengan hand sanitizer. Tisu basah juga penting, dan peralatan yang lain yang mungkin diperlukan, apalagi jika harus menginap untuk beberapa hari. Gitu. Kemudian ya ini alat kerja ya, laptop, handphone, kamera, modem. Nah, kalau laptop, handphone, kamera ini saya pikir sekarang bisa menjadi satu, cukup dengan gadget yang bisa dipegang tangan dan disimpan dengan mudah di saku, ini sudah cukup ya. Jadi tidak perlu lagi kamera, mungkin tidak perlu lagi kamera DSLR yang besar gitu ya. Tidak perlu juga laptop yang menyita tempat di ransel gitu. Cukup bawa gadget yang bisa memenuhi kerja walaupun minimal gitu ya. Power bank dalam kondisi full sudah disiapkan dari rumah atau dari kantor gitu ya. Kabel colokan, alat perekam juga bisa menjadi satu dengan gadget sekarang kan, bisa lebih enak gitu. Baterai cadangan penting. Tentu ini kalau gadget yang baterainya bukan sistem baterai tanam ya. Kemudian alat transportasi untuk menuju ke lokasi bencana juga perlu difikirkan. Jangan sampai Anda menggunakan alat transportasi yang tidak bisa masuk hingga ke daerah dalam lokasi bencana. Kalau saya dulu, pengalaman saya lebih suka ini karena saya tadi punya buddy yang bisa membantu saya setiap saat, setiap terjadi bencana. Ya saya ini mendapat fasilitas itu juga, pertolongan itu juga dengan kendaraan yang sesuai yang dibutuhkan oleh medan. Dan dulu biasanya saya mengeluarkan biaya untuk biaya bahan bakarnya. Jadi tidak gratisan gitu ya, tapi kita sharing gitu. Jadi buddy saya juga merasa nyaman, saya juga merasa nyaman dibantu oleh dia. Ada seorang teman saya yang memang mempersiapkan alat transportasi khusus untuk liputan di kawasan bencana di Gunung Merapi. Jadi dia punya motor trail. Motor trail itu memang dia beli khusus untuk setiap saat dia siap liputan ke Gunung Merapi. Sekarang masih bertugas di Jogja, teman saya itu. Kemudian ya ini ya, kira-kira peralatan persiapan pokok yang secara garis besar yang harus dipersiapkan ini. Nah, persoalannya begini ya, teman-teman. Ini yang saya alami dan dialami juga oleh teman-teman saya. Biasanya persiapan pokok seperti ini tidak seluruhnya didukung oleh perusahaan tempat bekerja. Jadi saya bekerja di Solo Pos gitu, Solo Pos tidak memenuhi semua yang saya butuhkan ini. Sampai hari ini pun tidak ada peralatan sangat lengkap yang disediakan di kantor sehingga bisa saya gunakan setiap saat untuk liputan di arena banjir, liputan di letusan Gunung Merapi, liputan tsunami misalnya ya, ada tsunami gitu, liputan kebakaran hutan gitu. Ini di kantor tidak tersedia peralatan yang lengkap. Jadi idealnya sebuah perusahaan pers menyediakan itu semua. Menyediakan Google, menyediakan helm, kemudian menyediakan sepatu boot dan lain sebagainya yang siap pakai. Nah, ukurannya macam-macam gitu ya, yang bisa dipakai oleh para jurnalis gitu. Idealnya begitu. Tapi tidak semua perusahaan pers, bahkan sangat jarang sekali perusahaan media yang mempersiapkan ini sehingga bisa digunakan oleh jurnalisnya setiap saat. Bahkan ketika terjadi peristiwa tsunami Aceh itu pun ya, media sebesar Kompas pun tidak punya persiapan untuk menurunkan jurnalisnya ke sana. Jadi jurnalis ke sana itu tidak dibekali dengan peralatan yang lengkap gitu. Jadi cerita teman-teman saya di Kompas itu, bahkan ada satu cerita ketika liputan tsunami di Aceh itu ada seorang wartawan Kompas yang hanya sempat makan biskuit 3 batang pada pagi hari dan sampai sore hari dia tidak bisa mendapatkan makanan lagi. Karena memang tidak ada persiapan sejak awal. Nah ini, memang tsunami Aceh kemudian gempa Jogja itu menjadi pelajaran berharga bagi jurnalisme kebencanaan dan juga bagi masyarakat secara umum itu. Nah kemudian apa solusinya? Solusinya biasanya adalah teman-teman saya, para jurnalis dan juga termasuk saya sendiri biasanya mempersiapkan sendiri persiapan-persiapan yang harus dipenuhi untuk meliput bencana ini. Jadi kami secara sedikit demi sedikit
mengumpulkan sendiri bahan-bahan yang diperlukan, sehingga suatu saat ketika saya diterjunkan untuk liputan di wilayah bencana gitu, saya sudah punya peralatan-peralatan untuk mendukung kerja saya. Gitu. Ya peralatan itu milik saya sendiri. Termasuk teman saya di Jogja itu yang membeli motor trail yang cukup mahal itu dia beli sendiri. Dia beli sendiri, bukan dibelikan oleh kantor. Nah, idealnya memang ini disediakan oleh kantor. Jadi idealnya perusahaan pers itu punya unit tersendiri yang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan ketika mengirimkan jurnalisnya untuk liputan bencana. Pakaian, peralatan, dan sebagainya sudah disiapkan. Sudah siap pakai, disimpan di kantor. Gitu. Harusnya begitu. Tapi ya tidak semua media, bahkan sangat sedikit media di Indonesia yang melakukan itu. Bahkan mungkin tidak ada ya mungkin ya. Mungkin gitu. Nah, ini di slide yang ke ini Mbak Dewi yang ke halaman 28. Nah, ini halaman 28. Ini yang dipakai standar minimal yang diterapkan di tingkat global. Jadi ini menjadi pedoman para jurnalis di dunia ketika mereka dididik untuk menjadi jurnalis yang siap terjun ke arena bencana gitu. Ini the Saver model. Jadi ini kredo umum ya, kredo umum. Ini termasuk ketika jurnalis harus meliput di wilayah perang, di wilayah-wilayah yang kritis, konflik misalnya ya. Sebenarnya wilayah perang, wilayah konflik seperti yang pernah terjadi di Indonesia di daerah Poso gitu, itu juga termasuk dalam cakupan liputan kebencanaan gitu ya. Tapi hari ini kita tidak akan memperluas pembicaraan ke arah sana, kita akan hanya bicara soal bencana alam dan nanti sedikit bencana kesehatan. Jadi ini kredonya ini nanti Anda bisa menelaah ini lebih detail dengan membaca materi yang sudah saya berikan. Nanti dibagikan ya Mbak Dewi ke seluruh peserta gitu. Bagian gratis saja, nggak usah bayar. Jadi ini ada Saver model. Jadi S-nya pertama adalah step back. Step back itu artinya kalau dalam bahasa awam Indonesia ya kira-kira jangan sok heroik gitu, kira-kira begitu. Jangan sok heroik. Jadi di sini ada kredo begini. Jangan tergesa-gesa bahkan untuk menolong seorang korban bencana pun ya, bahkan untuk menolong seorang korban jangan tergesa-gesa. Harus berpikir dulu. Harus berpikir berkali-kali dulu. Harus dipikir dengan sangat rinci dulu gitu. Jadi semakin kita banyak menganalisis, semakin kita banyak tahu tentang arena bencana yang akan kita masuki, itu akan lebih baik. Kemudian ada lagi ini asesmen ya. Asesmen itu berarti Anda harus mengidentifikasi semua potensi bencana, baik dari lokasi, dari objek ada di situ setelah bencana ya. Misalnya ini kemarin di Palu ada likuifaksi gitu, ini bagian dari ragam bencana yang sangat jarang muncul ya. Likuifaksi hanya akan terjadi di wilayah-wilayah khusus dan itu tidak bisa diidentifikasi ketika belum terjadi bencana. Jadi Anda harus mengidentifikasi betul kalau di wilayah seperti itu ya jangan pernah masuk lah, karena suatu saat tiba-tiba saja tanah itu bisa bergerak yang di bawah ke atas, yang di atas ke bawah gitu. Kalau Anda berada di situ tidak ada peralatan apapun yang bisa membantu Anda untuk selamat dari bahaya seperti itu. Dan people tadi sudah saya singgung ya tentang orang-orang penyintas gitu, mereka juga bisa menjadi potensi bahaya. Kemudian juga asesmen terhadap pribadi Anda, perasaan, kekuatan, kelemahannya gitu. Jadi kalau Anda punya asma, ya mendingan jangan liputan kebakaran hutan. Bahkan jangan juga liputan di bencana yang lainnya juga. Kalau Anda punya apa ya? Bahkan ini kan ada ya orang yang sangat takut dengan darah manusia, walaupun hanya digigit nyamuk dan darah itu menjadi sangat takut gitu ya. Bahkan mungkin ada trauma dan lain sebagainya. Jangan pernah dipaksa untuk liputan bencana. Bahkan seorang jurnalis yang penakut misalnya gitu, ada jurnalis penakut, jangan pernah dipaksa untuk liputan bencana. Kalau dia memang nggak berani, jangan pernah diterjunkan ke liputan bencana. Kemudian ada lain lagi ya, ini Fine Head tentang cara-cara untuk mendapatkan
pengamanan, mendapatkan bantuan untuk mitigasi bencana, termasuk tadi ini kolega ya di sini, saya menyebutnya tadi Badi gitu. Kemudian evaluasi jelas ya, evaluasi. Jadi ketika kondisi memang sudah sangat berbahaya, segera tinggalkan tempat itu. Tinggal lapor kepada atasan, kepada redaktur, kepada pemret gitu ya, bahwa kondisinya sudah tidak mungkin lagi untuk ditoleransi, maka tinggalkan saja tempat itu. Buat apa liputan kalau nanti nyawa Anda menjadi korban? Toh kalau seperti itu yang terjadi, ya liputan Anda tidak akan ada gunanya untuk masyarakat juga. Dan sebagainya ya, nanti sampai ke respon ini. Jadi kalau di pendidikan keselamatan bagi jurnalis ada yang namanya persiapan sejak awal itu sampai ke tingkat memahami lokasi bencana dengan sangat detail. Jadi ketika seorang jurnalis diterjunkan ke wilayah bencana, sudah ada persiapan-persiapan nanti ketika kapan harus keluar dari wilayah bencana itu, siapa yang akan menggantikan, kemudian daerah mana yang bisa dimasuki, daerah mana yang belum dimasuki, itu bisa dianalisis dengan peta yang bisa diperoleh melalui open source sekarang. Jadi kalau era sekarang dibanding era 10 tahun lalu memang sangat berbeda. Era sekarang bantuan untuk membangun sistem keselamatan dini itu sangat banyak. Tinggal si jurnalisnya dan perusahaan medianya mau nggak memanfaatkan itu. Sayangnya sampai sekarang masih banyak perusahaan pers dan jurnalis yang saya menyebutnya bukan AB, tapi mungkin tidak sempat berpikir untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Padahal bencana bisa terjadi setiap saat. Gitu. Nah ini materi yang pertama ini nanti bisa Anda baca secara lebih rinci ya. Yang bahasa Inggris itu saya ambil secara verbatim dari materi yang pernah saya terima dalam pendidikan keselamatan jurnalis di tempat bencana dan di tempat-tempat kritis gitu. Jadi itu tidak saya ubah sama sekali. Anda nanti bisa mempelajarinya dengan lebih terperinci. Begitu Mbak Dewi, ini sudah pukul 9.57, tinggal 3 menit setelah kita sesi ini. Semoga ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di sesi ketiga. Nanti seperti janji saya, nanti saya akan memberikan satu contoh yang pernah saya lakukan ketika saya liputan pasca bencana. Jadi nanti dalam sudut pandang kita akan menelaah tentang beberapa sudut pandang dalam liputan bencana. Termasuk salah satunya adalah liputan pasca bencana. Liputan pasca bencana ini biasanya dianggap sampai hari ini ya, tradisi pers kita menganggap pasca bencana itu bukan berita lagi. Padahal kenyataannya pasca bencana itu bisa menjadi bencana baru. Begitu Mbak Dewi? Oke, baik. Terima lagi kasih Mas Ikhwan, sangat menarik sekali ya. Namun sayang kita harus menyelesaikan sesi pertama. Mungkin ada sedikit statement terakhir dari Mas Ikhwan atau cukup? Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan dari sesi ini yang belum sempat dikemukakan saat ini, nanti kita bahas di sesi ketiga. Oke, baik. Nah, sebelum mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Operator gambar sudah siap? Mas Habibi, apakah sudah siap? Oke. Nah. Ayo, diaktifkan kameranya. Biar kita saling lihat ya. Silakan kameranya dibuka. Ya, posnya mau gimana? Oke, mungkin Pak Habib. Jempol atau apa? Ya. Ya, bebas ya. Bebas aja. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom chat ya.
Dan mungkin itu saja untuk sesi pertama. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, itu